Jadi ketika diceritakan peristiwa Isra Mi'raj, kita harus punya keyakinan Allah semua yang menjadikan ini menjadi bisa. Ya. Rasulullah terbang pakai buraq, turun di Madinah, kemudian sholat 2 rakaat, diceritakan tentang Madinah itu nantinya bagaimana sehingga Rasulullah menjadi gembira. Meskipun mau diusir dan mau dibunuh oleh orang-orang kafirin Quraisy, kata Rasulullah, tenang, aku sudah pasti selamat dan sudah pasti sampai ke Madinah. Jadi tenang beliau. Nah, ibu oke saya amun ayeuna untuk tenang biasa nama sok ribu. Kusabab naon teu nyaho masa depan. Punya masa depan mah tenang we. Padahal ini video areka tempat kerjanya. Kusabab jelas tempat kerjanya tenang we bari heheotan. Kan gitunya. Kusabab jelas tujuannya. Coba lamun ini video ka mana urang tanya tempat gawe eueuh nu eueuh. Nah, galuang, galeong gitu ya. Nah, terus Bu, kira-kira bisa nggak setiap hari kita itu menetapkan tujuan saya hari ini mau kemana sehingga saya itu tenang. Musrang masring pemajikan dicarekan, sangu dicarekan, nggak sangu ayah ugo dengeuna dicarekan. Bisa waktu jelas manehna. Tapi lamun anu manehna jelas mah nu penting mah urang sehat teu dahar oge teu naon. Bisa gitu teu? Leres Bu? Ibu tuh 90 tahun Yuswa, pernah ente nyarios gitu. Nu penting mah sehat teu dahar gitu naon. Ayo urang mah pan lamun udah hari sok ngambek. Kapan amak teh make tanaga, make sehat. Kenapa dipakai amak? Mending dipakai sabar. Beres Bu? Nyarekan istri. Atau nyarekan kan butuh energi. Butuh energi atau geus teh. Udah hareun tuh jadi sebelah kapan nyarekan? Geus we. Nanyakeun ka istri, "Neng, aya nu gasin. Kapan kamari tos saya pun ya geus beak. Aya mah aya ge ikan asin." Wah, ikan asin. Punya. Gitu. Heeh. Oh, ikan asin, ondok asin, lain lagi asin wungkul, garam, itu naon, karo uyah. Intinya, kenang gitu itu, hidup gitu. Yuk mau segala ditanyakan, bari mana nanti mere biaya, 1.000, sapoe, ukur 1.000, kan gitu nyebutnya. Ai hayang segala, untungna ambok nyedap tenaga, midak bagerang keluar timah, culang cileng. Nah, sebab apa? Tidak jelas tujuan. Tapi ini jelas tujuan. Cek pada desok sanajan abdi mah dina sapoe ngan nepi ka jam 2 kerja tapi jelas dirinya tempat kerja abdi. Kan gitu. Ke jam 2 ge jelas abdi balik ka mana? Ka imah. Di imah rek naon, kan gitu ya. Tapi ya ini kalau jelema nu teu jelas. Teu jelas, Bu. Ujung-ujungnya nggak gantung-gantung gambar di mana-mana. Teu jelas ya, Bu. Kan nu jelas mah teu gantung-gantung. Kunaon aku ngagantung-gantung gambar? Hayang anu ngaku ka manehna, hayang supaya maranehna wawu kawing kan gitu Bu. Terus Bu. Tapi lu geus terkenal mah teu kudu digantung-gantung, geus aya kok. Nya. Gitu. Terus Bu. Jadi eta teh bebe renyen gitu nya. Ayo, ditempel ke mana-mana. Berarti neangan balad. Ya. Ai kalakuan teh sigapi baladen kan gitunya. Lurus tunjuk. Ya, gitu. Nah, jadi kembali kepada pokoknya bahwa yang namanya Al-Quran adalah meluruskan apa yang terjadi penyelewengan terhadap ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Daud, ajaran Nabi Isa. Diluruskan. Bagaimana cara meluruskannya? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra Mi'raj. Masa depan akan turun Rasulullah di Madinah dan nanti akan cemerlang kehidupan Islam. Sehingga Rasulullah tenang. Ya, tenang. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, masa lalu ada nabi yang hebat, bisa membelah lautan, bisa menaklukkan Firaun, bisa didatangkan berbagai mukjizat. Sehingga dia menjadi nabi yang sangat dikagumi oleh kaumnya. Itulah Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa? Di ujung karirnya Nabi Musa meninggalkan kaumnya dan beliau bilang kepada Allah, "Ya Allah, aku nggak sanggup lagi. Bangun Bani Israel." Dan pergi Nabi Musa. Ya. Dan itu otentik cerita itu di Bukit Tur Sina, di sekitaran Palestina, di Baitul Muqaddas, ya, di Muqaddasit tua, di tempat suci yang namanya Gurun Sinai. Dan di Gurun Sinai sampai dengan akhir zaman akan terjadi banyak sekali pembunuhan di situ. Sekarang terjadi kan Bu? Israel bunuhin Palestina. Di mana itu Bu? Di sekitaran Gunung Sinai. Dia malu Bu. Ya. Gitu. Artinya apa? Itu cerita bahwa penyelewengan terhadap firman Allah. Ya.
Kemudian berikutnya di Bethlehem. Di Bethlehem itu adalah Nabi Isa, tempat Nabi Isa dilahirkan. Dan Nabi Isa itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati sampai dengan nanti akhir zaman. Bagaimana caranya? Nah, diceritakan, diperlihatkan kepada Kanjeng Nabi bagaimana mereka itu ketika mengejar Nabi Isa, kemudian mereka menganggap sudah menyalib, padahal yang disalib itu bukan Nabi Isa. Sampai sekarang mereka punya keyakinan bahwa Nabi Isa disalib. Ingat, Islam tidak mengakui Nabi Isa disalib. Makanya, namun ayat menyebut penyaliban, proses ini, kita meyakini berarti kita itu sudah menyelewengkan agama Islam sendiri. Itu. Kata kuring matara, pilword. Namun lakum dinukum waliyadi. Nabi siapa lagi yang belum disebut, Bu? Yang punya kitab? Nabi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nah, menceritakan Nabi Daud dan Sulaiman itulah kisah tentang Masjidil Aqsa. Di tempat Rasulullah memimpin 240.000 jamaah itu, para nabi dan rasul, yang sebelumnya nggak ada. Ketika Rasulullah ke situ belum ada para nabi dan rasul. Itu Rasulullah sudah ke situ, kemudian komat, malaikat Jibril, burung loba, tiba-tiba loba. Mata hati-hati Bu, komatnya malaikat Jibril bisa jadi loba. Ya. Tak ridho, yang paling mau komatnya presiden itu, ajan teh presiden teh bisa ngimaman gitu kan, enak bernya negara teh punya, kan, iya, yang dipilih ku ibu tanya, leres Bu, nutenya mau jalan dipilih, aneh deh. Aneh, jelema linglung dipilih, aneh teh. Arek milu aneh mau. Lah milih nu linglung, Bu, milih nu cager. Ya. Aya gitu nu cager, insyaallah aya. Ya. Tapi can hirup nepi ka tanggal 14 Februari Ibu oge ya. Tong rariweuh, rariweuh ti ayeuna. Wah, milih tong dewe Bu sare we sing tibra. Oke tanggal 14 balik datang ke TPS, lamun keneh hirup keneh Ibu beureun diberes surat. Mun geus paeh mah digotong Bu. Ya. Kayak gitu yakin Bu Adang ke tanggal 14 masih keneh aya. Ya. Arek make kaos ge mah abdi tanggal 14 supaya malaikat Israel sieun mal mungkin Bu. Ya. Berikutnya adalah kisah Nabi Daud dengan kitabnya Zabur, ya. Tadi ingat ya. Nabi Daud dengan kitabnya Zabur itu setelah Nabi Musa alaihissalam kemudian meninggalkan umatnya dalam keadaan bingung, dalam keadaan linglung. Jadi Nabi Musa itu salah satu yang kenapa beliau hanya sampai di langit ke-6, kenapa? Dia tega meninggalkan umatnya dalam keadaan bingung. Jadi pemimpin yang tega meninggalkan umat dalam keadaan bingung itu riuh, ya. Umum membuat bingung rakyat, ya. Ayat itu pemimpin membuat bingung rakyat, hati-hati, ya. Kemudian Nabi Musa meninggalkan kaumnya dan kita kisahnya ke Baitul Maqdis atau yang namanya Masjidil Aqsa. Nah, di tempat Nabi Muhammad SAW memimpin sholat menjadi imam berjamaah bagi seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya, maka di bawahnya itu adalah ada yang namanya Temple of Solomon. Nah, istana Nabi Sulaiman yang terkenal dari dulu. Nabi Musa itu kan mendapat apa namanya kitab Taurat, kemudian ada Ten Commandment. Nah, disimpan di dalam sebuah kotak namanya tabut. Nah, tabut ini ya, ketika Nabi Musa meninggalkan, ya udah, sok kalian pakailah itu. Kalau ngikuti apa yang ada di tabut maka selamat. Aku mau pergi aja. Bosen ngurus mana? Itu cek Nabi Musa. Nabi Musa ulang Bandung. Kenapa disebut bosan? Karena disuruh oleh Allah, ditinggalkan. Ya, suruh dah tinggalkan aja Musa, alam guys bosan. Nah, kan gitu ya. Kemudian si tabut itu dibawa kemana-mana, termasuk waktu mau mendobrak penguasa Yerusalem atau Masjid Aqsa dengan menggunakan tabut didobrak, maka selamat. Dan sesampai di situ, kemudian mereka beranak pinak, jadilah Daud, jadilah Sulaiman. Dan Daud Sulaiman ini terkenal memegang teguh apa yang ada dalam kotak tersebut, kotak Nabi Musa tersebut. Nah, kemudian beliau memeliharanya dan disimpan di istananya. Sampai sekarang orang-orang Bani Israel menggali tanah di bawah Masjidil Aqsa, digali, diharapkan, diliang, digangsir, jika di dia, kan, digangsir mencari tabut.
Apakah bakal ketemu tabutnya? Insya Allah sampai dengan kiamat nggak bakal ketemu. Tapi mereka punya keyakinan karena kalau ada tabut mereka pasti bakal mengungguli semua bangsa di dunia, termasuk mereka punya keyakinan bakal mengalahkan umat Islam. Padahal umat Islam sampai dengan hari kiamat nggak bakal pernah kalah. Gitu ya. Hanya masalahnya kita benar tidak berislamnya kan. Lamun orang elehan berarti Islamnya itu benar. Nah, kan gitu Bu ya. Atas Bu. Dalam Islamnya benar mah hidup bakal tenang, bakal menang. Tenang dan menang bukan berarti bengar, bukan menjadi jadi pejabat, minimal bagi diri sendiri dan menyelamatkan keluarga. Diperintahna ku angkusakum wa ahlikum. Nah, baik Bapak Ibu, shadaqallahul azim. Alhamdulillah sampai ayat ke-6 dan di ayat ke-6 ini tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari kisah Isra Mi'raj dan kisah dari surat Ali Imran ini serta kisah Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan nabi-nabi yang lain termasuk Siti Masitoh, maka kita bisa paham bahwa bangsa-bangsa yang besar sekalipun pasti bakal musnah. Termasuk kita juga bakal musnah. Untuk bisa tidak musnah, kita langgengkan dengan beramal soleh. Supaya nanti ketika dihidupkan lagi setelahnya di hari kiamat, kita tidak dalam keadaan yang dimusnahkan untuk kedua kalinya. Gitu ya. Tapi kita akan selamat. Yuk kita sama-sama akhiri dan kita syukuri hari ini setelah membaca 6 ayat. Mudah-mudahan bacaan yang baik yang benarnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan bacaan yang salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seraya diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan kita sehingga sesuai dengan apa yang disyariatkan bacaan Al-Qur'annya. Yuk kita akhiri dengan membaca 3 surat pendek kemudian baca zikir, sholawat, dan doa khatmul Quran dan doa akhir majlis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna saniyaka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarbihim fi jaratin min faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul adil amin La ilaha Muhammadur Rasulullah Sadiqul adil amin La ilaha illallah
محمد رسول الله صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله يا ربي وسلم صلى الله بالرحمن المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي العظيم محمد على وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا وزادا يا اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا محمد اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم انا نسالك رزقا طيبا اللهم انا نسالك عملا متقبلا اللهم انا نسالك بحسن الخاتمه اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم بارك لنا يا الله في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, segala sesuatu yang baik itu dari ajaran agama Allah dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mudah-mudahan Bapak Ibu maafkan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng salat isyraq sareng salat